Baik, kita lanjutkan untuk perhitungannya ya. Jadi untuk tabel perhitungannya dibuat dengan seperti ini ya. Ada nomor konstruksi, nilai U, WWR untuk tiap arah, luas dinding untuk tiap arah, persentase bahan untuk tiap arah, delta TEQ, nilai alpha, SC ya. Kemudian SF untuk arah-arah ya. Tapi kalau yang ini hanya untuk kaca ya, jadi ini sebenarnya tidak ada. Ini kita kasih aja kosong, tidak ada isinya ya. Sedangkan yang ini juga kosong ya. Kalau ini berlaku untuk semua ya. Oke, pertama mungkin kita hitung dulu OTTV untuk arah utara ya. Jadi OTTV arah utara itu adalah, pertama dia adalah alpha dikali U dinding dikali 1 min WR ya, kali delta TEQ tambah SC tambah WR tambah SF. Nah, ingat bahwa arah utara itu ada bahan batako, bahan ACP, dan pintu aluminium. Sedangkan untuk kacanya yang ini perhitungannya. Nah, data-data ini nilainya itu adalah didapat dari tabel yang di atas ini semua ya. Jadi alfa batako kita lihat nih 0,725 itu adalah dari sini ya. Kemudian alfa untuk ACP 0,48 itu adalah dari sini. Lalu alfa untuk aluminium ada di sini ya, 0, ini ya, pintu 0,48. Nah ya. Sedangkan ini U batakonya adalah dari ini ya, lalu 2,8 ini dari sini ya, sesuai dengan bahannya ya, ACP. Kemudian ini adalah bahan untuk pintu aluminium ya. Nilai WWR-nya ya, ini arah utaranya 0,6 semua ya. Nah, arah utara ya, lalu ini delta TEQ ini didapat dari nilai delta TEQ yang tadi kita cari ini ya. Nah, itu nilainya masuk ke sini. Lalu persentase dinding batako 47,7% itu adalah dari atas ini ya. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan jauh di atas ya. Ya ini yang 47. Kemudian untuk sisi timur itu 100, sisi barat 100, lalu sisi selatannya adalah 96,26 hanya untuk yang dinding batako plester warna hijau ya. Nah, kita lanjut. Kemudian untuk ACP-nya ya, itu 30,3 sama, ini ngambil dari sini, yang ini ngambil dari atas juga. Ini 30,3 ya. Lalu untuk pintu aluminiumnya adalah 22,02 ya, 22,02. Di bawah sini juga diambilnya adalah 22,02 ya, di sini ya. Ini ambil dari sini, ini ambil dari atas tadi ya. Kemudian untuk perhitungan SCWWR-nya ini ya, di sini ya, SC-nya 0,57 ya, berdasarkan bahan kaca tadi. Ini 0,02, 0,06 ini adalah WWR arah utara. 130 ini adalah SF ya, SF arah utara. Kita lihat arah utara, SF-nya adalah 130. Nah, ini datanya pindah ke sini ya. Setelah itu dihitung ya, dihitung semuanya ya, baru hasilnya adalah 33 watt per meter persegi. Nah, hitung lagi OTTV pada arah selatan, dimana pada arah selatan ini ya, arah selatan berarti yang di belakang ya, yang ini. Jadi bahannya adalah dinding batako warna hijau, kemudian pintu kayu bongkirai untuk dindingnya, sedangkan kacanya ya sama dengan yang di depan ya. Kita lihat OTTV selatannya 0,725 ini adalah alfa batako, berarti sama dengan yang di atas ini sebenarnya. Ini sama ya, cuman yang beda adalah WWR-nya. Dimana WWR-nya di sini cuman 0,108 ya, dimana persentase dindingnya adalah 96,3%, itu adalah batako, dan untuk pintu itu hanya 3,7% ya.
Ini nilai U dari ini adalah nilai alfa dari pintu kayu bengkirai ya. Nah, ini nilai U-nya adalah nilai U dari pintu bengkirai. Oke. Kemudian hasilnya didapat 34,69. Nah, bagaimana dengan sisi timur dan barat? Nah, ini nilainya sama. Nilainya sama karena tidak ada jendela, luasannya sama. Nah, sehingga persentase dindingnya juga 100% ya. Nah, di sini kita lihat yang 0 ini adalah perhitungan yang SC kali WWF kali SF ya. Ini nilainya 0 karena WWR-nya 0 ya. 0 sehingga hasilnya 30,61. OTTV baratnya juga demikian ya. Lalu ini dirata-ratakan, caranya adalah dengan rumus luas dinding utara ya. Dinding utara ini 139 ini didapat dari luas dinding keseluruhan ya. Kita lihat ya, ini luas dinding keseluruhannya yang dipakai ya. Kemudian dikali OTTV utara. OTTV utara ini tadi 33 ya. 33 dikali ditambah luas dinding selatan kali OTTV selatan ya, tinggal dimasukkan aja angkanya dari yang sudah didapat di atas. Nah, didapatlah OTTV rata-ratanya adalah 32,03. Nah, lalu kita menghitung nilai RTTV berdasarkan luas atap. Di sini saya masukkan angka 183, di mana angka 183 itu kita ambil dari nilai luas atapnya ya. Kita lihat cek area selection, luasnya adalah 183 meter persegi ya. Sudah dapat hasilnya, masukkan. Di mana bahannya adalah beton tebal 10 cm, berat jenisnya 2400, tebalnya per 1 meter persegi adalah 10 cm, berarti volumenya 1 kali 1 kali 0,1 ya. Jadi beratnya adalah volumenya adalah 0,1 meter kubik. Beratnya berarti ya 2400 dikali 0,1 hasilnya 240. Ada plasternya 2 cm, 2,5 cm ya. Di sini dapat dia beratnya adalah sekian, beratnya adalah 279,2, di mana 279,2 ini termasuk konstruksi atap yang berat, sehingga delta TQ-nya dipakai 16 ya. Jadi delta TQ-nya 16. Bahannya ya seperti ini ya, sehingga didapat nilai U atapnya adalah 3,83 ya. Alfa bahannya ini adalah 0,885 ya. Didapat dari alfa dinding beton 0,86 dan alfa cat abu-abu tua 0,91 ya. Kemudian nilai RTTV-nya itu adalah setelah dihitung nilainya adalah 54,19. Lalu kemudian ini dirata-ratakan lagi ya. Jadi pada dasarnya sih menghitung ulang ya. Jadi dari luas dinding bagian utara kali OTTV utara, luas dinding bagian selatan kali OTTV selatan, timur kali OTTV timur, barat kali OTTV barat, dan yang terakhir adalah luas atap dikali RTTV atap, dan hasilnya didapat 36,91 watt per meter persegi. Nah, ini gambarnya yang tadi ya. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, maka bisa diketahui bahwa OTTV total bangunan pada bangunan Reko ini bisa dibilang memenuhi persyaratan, di mana persyaratannya di sini oleh Departemen PU dia nilainya adalah tidak boleh lebih dari 45 watt per meter persegi. Nah, punya kita tadi adalah nilainya 36,91 ya, sehingga memenuhi syarat. Tapi kalau dibandingkan dengan standar OTTV Hong Kong yang nilainya 35, maka nilai yang kita miliki ini lebih ya. Nah, karena lebih tadi, maka pada dasarnya kita dapat merubah nilai OTTV ini ya. Nilai OTTV ini dapat kita rubah dengan strategi-strategi ya. Misalnya ya, kalau kita lihat dari rumus OTTV itu ya, kalau kita lihat ternyata yang nilainya besar-besar itu adalah mungkin nilai alfa ya, nilai alfa. Nah, nilai alfa ini bisa kita atur nilainya
di sini, misalnya dengan merubah warna cat ya, kita cari warna cat yang lebih cerah. Kalau kita lihat di sini warna hijau itu nilainya lebih kecil daripada nilai yang warna coklat ya. Mungkin nanti di tabel alpha kalian cari nilai cat yang lebih rendah sehingga nilai alfanya akan turun ya. Kemudian strategi kedua yang bisa dilakukan itu adalah yang relatif murah ini ya. Relatif murah itu ya pertama mengganti cat, kedua mungkin SC ya, SC kacanya ya. SC kaca ini bisa kalian cari kaca yang nilai SC-nya rendah. Kalau pada tugas fisika bangunan sebelumnya, nilai SC ini saya buat nilainya 0,9 ya. Ya, bayangkan kalau misalnya nilai SC ini 0,9, saya ganti ya, maka nilai OTTV-nya totalnya menjadi, kita lihat ya, 37,95 ya. 37,95 dari tadi 36 ya, 36,14 kalau nggak salah saya. Jadi naik banyak gitu ya, hanya mengganti nilai SC. Nah, mungkin kalian bisa cari SC kaca yang lebih kecil jumlahnya. Nah, ini bisa kalian pelajari mungkin di produsen kaca biasanya akan mengeluarkan nilai SC kacanya ya. Oke. Nah, ini contoh perhitungan yang saya lakukan ya, dengan perubahan-perubahan di mana saya melakukan perubahan dan menghasilkan nilai OTTV totalnya adalah 26,23. Nah, itu apa saja yang saya lakukan pada perubahan tersebut ya. Perubahan tersebut antara lain, saya rasa luas-luas ini tidak ada yang saya rubah ya. Kayaknya nggak ada yang saya rubah luasnya. Di sini kalau salah saya hanya memainkan mungkin warna ya, kita lihat alpha di sini ya. Ya, udindingnya juga tidak berubah ya. Sepertinya yang saya rubah di sini itu adalah nilai U ya. Maaf, nilai alpha ya, kita cek nilai alpha. Nilai alpha. Oke, ini ya. 0,725 jadi 0,55. Ini artinya saya mengganti cat nih, mengganti cat dengan sepertinya warna putih semua nih yang saya pakai ini ya. Ini nilainya berubah semua ya. Nah, dengan berubahnya nilai alpha itu ternyata dampaknya banyak ya. Kemudian SC-nya juga saya ganti ya, pakai 0,41, tapi kacanya bukan yang ini ya. Ini masih data kaca yang lama. Ini data kaca yang baru ya. Hingga akhirnya bisa turun sampai bisa turun menjadi 26,23 dari sebelumnya nilainya itu adalah 37,95. Jadi lumayan jauh ya, turun hanya dengan mengganti warna cat ya. Cuman ya nanti bangunannya bisa jadi menjadi monoton karena mungkin warnanya hanya putih semua ya. Jadi kalau kita lihat nilai warna 0,25 itu adalah warna perak. Maaf, putih mengkilap ya. 0,25 itu adalah warna putih mengkilap. Nah, ini nilainya agak-agak nilainya rendah ya, 0,25 ya. Ya kalau mungkin mau ganti mungkin nilai pakai yang lain lah misalnya ya. Tapi kalau misalnya desain kalian itu ya hanya warnanya putih ya, itu kayaknya kurang enak gitu ya. Mungkin perlu kalian pertimbangkan, jangan menurunkan secara drastis seperti yang saya lakukan. Yang saya lakukan ini hanyalah sebuah contoh agar kalian bisa memahami bahwa hanya dengan mengganti warna cat ya itu pengaruhnya banyak ya. Yang kedua itu kan mengganti nilai SC kaca atau jenis kacanya diganti ya. Tidak ada perubahan yang signifikan pada bangunan, misalnya saya mengganti dinding itu tidak ada. Semuanya yang saya lakukan adalah hanya mengganti warna cat ya. Baik, saya rasa hanya itu yang bisa saya jelaskan untuk FTV. Selanjutnya silahkan asistensi ya untuk tugasnya ya. Jangan lupa waktunya adalah 3 minggu. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.